Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Cecep Ali Kosasi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan atau paradigma keperawatan. Sebelumnya, kita lihat dulu sejarah teori keperawatan. Keperawatan profesional dimulai dengan Florence Nightingale. Layanan pada masa perangnya untuk mengatur dan merawat yang terluka di Scutari selama Perang Crimea. Florence Nightingale juga sebagai pendiri sekolah keperawatan di Rumah Sakit St. Thomas di London, menandai kelahiran keperawatan modern. Adapun visi keperawatan Nightingale yaitu pengembangan teori keperawatan sehingga mengarah kepada pengakuan keperawatan sebagai disiplin akademis. Dimulai dari era sejarah pencarian keperawatan, dimulai dari era kurikulum dari tahun 1900 sampai 1940. Di sana fokusnya terhadap kursus termasuk dalam program keperawatan. Kemudian era penelitian tahun 1950 sampai 1970, di sana fokusnya adalah apa yang harus diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan era pendidikan pasca sarjana 1950 sampai 1970. Di sini sudah mulai masuk ke praktik keperawatan. Kemudian era teori di sini tahun 1980 sampai 1990. Nah, di sini sudah mulai ada bagaimana cara untuk memikirkan tentang keperawatan. Kemudian terakhir ada era pemaparan teori yaitu abad ke-21, dan di sini muncul teori keperawatan yang memandu penelitian, praktik, pendidikan dan administrasi. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian teori. Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proporsi yang memproyeksikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menunjuk hubungan timbal balik, khusus di antara konsep untuk tujuan menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan atau mengendalikan fenomena. Itu menurut Chin Jacob. Kemudian teori lain mengatakan bahwa teori keperawatan adalah konseptualisasi berbagai aspek realitas yang berkaitan dengan keperawatan. Konseptualisasi diartikulasikan untuk tujuan menjelaskan, memprediksi, atau meresepkan asuhan keperawatan. Itu menurut Meles. Kemudian kita lihat juga bagaimana sih sebetulnya metaparadigma keperawatan. Nah, metaparadigma itu adalah kerangka kerja disiplin yang menetapkan fenomena, minat, dan proposisi, prinsip, dan metode disiplin. Metaparadigma ini juga untuk mencerminkan kesepakatan di antara anggota disiplin ilmu tentang bidang keperawatan. Nah, ini juga paradigma adalah tingkat pengetahuan abstrak yang sangat mirip dengan keyakinan. Nah, keyakinan yang dianut tentang keperawatan. Kemudian juga paradigma untuk mengembangkan model dan teori konseptual. Contoh paradigma adalah manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Kemudian model konseptual keperawatan ini juga adalah sekumpulan konsep dan proposisi umum yang memberikan perspektif tentang konsep utama paradigma seperti manusia atau orang, kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan. Menurut Pauset menjelaskan bahwa model konseptual memberikan kerangka acuan yang berbeda bagi para penganutnya. Kemudian model konseptual keperawatan memiliki teori eksplisit yang diturunkan darinya oleh ahli teori atau sarjana perawat lainnya, dan teori implisit di dalamnya yang belum dikembangkan. Contoh dari model konseptual keperawatan adalah teori Levin, Rogers, Orem, King, Newman, Roy, Johnson, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kita masuk ke dalam teori keperawatan. Secara umum, teori keperawatan mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena minat terhadap keperawatan secara sistematis guna memberikan pemahaman untuk digunakan dalam praktik dan penelitian keperawatan. Jadi ini penting sekali ya. Contohnya, teori yang diturunkan dari model keperawatan ada di dalam karya Roy misalnya, di mana dia memperoleh teori orang lain sebagai sistem adaptif dari model adaptasinya gitu ya. Contoh lain adalah teori transisi Meles yang khusus membahas perubahan proses hidup seseorang dalam kesehatan dan penyakit. Kemudian kita masuk ke dalam jenis atau tipe dari
teori keperawatan. Dibagi menjadi 3 teori. Pertama adalah teori besar atau grand theory, teori rentang menengah atau middle range theory, dan teori praktik atau practice theory. Nah, kita masuk ke grand theory. Grand theory ini memiliki ruang lingkup terluas dan menyajikan konsep dan proposisi umum. Nah, grand theory ini juga mencerminkan dan memberikan wawasan yang berguna untuk praktik tetapi tidak dirancang untuk pengujian empiris. Nah, ini yang membedakannya ya. Ini membatasi penggunaan teori besar untuk mengarahkan, menjelaskan, dan memprediksi keperawatan dalam situasi tertentu. Contoh dari grand theory ini adalah teori Leninger tentang keragaman dan universalitas peduli budaya. Kemudian teori kesehatan Newman sebagai memperluas kesadaran. Kemudian teori Roger tentang manusia sebagai satu kesatuan. Kemudian teori keperawatan defisit perawatan diri menurut Orem. Yang kedua adalah middle range theory. Middle range theory ini menggunakan teori tingkat ini karena kesulitan untuk menguji teori besar, yaitu kesulitan dalam menguji grand theory. Teori jarak menengah ini lebih sempit cakupannya daripada teori besar dan menawarkan jembatan yang efektif antara teori besar dan praktik keperawatan. Nah, di dalam middle range theory ini menyajikan konsep dan proposisi pada tingkat abstraksi yang lebih rendah dan sangat menjanjikan untuk meningkatkan penelitian berbasis teori dan strategi keperawatan, strategi praktik keperawatan. Contoh dari middle range theory ini adalah teori Mercer, teori Missel, Reed, Kolsaba, kemudian Beck, Swanson, Ruland, and Moore. Itu juga contoh-contoh dari teori middle range theory. Kemudian yang terakhir adalah practice theory. Teori praktik keperawatan memiliki ruang lingkup yang dan tingkat abstraksi yang paling terbatas. Nah, ini ya practice theory ini. Dan dikembangkan untuk digunakan dalam berbagai situasi keperawatan tertentu. Nah, practice theory ini juga memiliki dampak yang lebih langsung pada praktik keperawatan. Teori keperawatan ini memberikan kerangka kerja untuk intervensi keperawatan dan memprediksi hasil dan dampak praktik keperawatan. Pada saat yang sama, pertanyaan, tindakan, dan prosedur keperawatan dapat dijelaskan atau dikembangkan sebagai teori praktik keperawatan. Contoh dari practice theory adalah teori Weidenbach perspective theory. Kemudian teori Josephine Peterson dan Loretta Szilard Humanistic Human Nursing Theory. Kemudian kita lanjut ke beberapa teori keperawatan yang dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori keperawatan Dorothy Orem, yaitu the self-care nursing. Nah, di teori Orem ini, asuhan keperawatan dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri sehingga membantu individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan, dan mencapai kesejahteraan. Nah, teori Orem ini dikenal dengan self-care deficit theory. Ada 3 teori yang terkait dalam teori Orem ini. Pertama adalah self-care, self-care deficit, dan nursing system. Untuk teori self-care, nah self-care ini menggambarkan manfaat perawatan diri guna mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraannya. Kemudian, kebutuhan perawatan diri menurut Orem adalah pertama, eliminasi normal, kedua, keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, ketiga, keseimbangan antara solitude dan interaksi sosial, keempat, pencegahan bahaya bagi kehidupan, fungsi dan kesejahteraan manusia, kelima adalah upaya meningkatkan fungsi dan perkembangan individu dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi, keterbatasan, dan keinginan untuk normal. Selanjutnya adalah teori self-care deficit. Nah, dalam teori self-care deficit ini merupakan inti dari General Theory of Nursing yang menggambarkan dan menjelaskan mengapa manusia dapat dibantu melalui ilmu keperawatan serta kapan perawatan diperlukan. Defisit perawatan diri ini terjadi ketika seseorang tidak dapat memelihara diri mereka sendiri. Bantuan yang diberikan perawat ada 5 metode menurut Orem. Pertama, bertindak atau melakukan suatu tindakan untuk orang lain atau klien. Kedua, membimbing. Ketiga, memberikan dukungan fisik maupun psikis. Keempat, menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan perkembangan personal dalam memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Kelima adalah mengajarkan. Yang terakhir adalah teori nursing system. Nah,
Dalam teori nursing system ini membahas bagaimana kebutuhan perawatan diri klien ini dapat dipenuhi oleh perawat, klien atau keduanya. Disusun berdasarkan kebutuhan perawatan diri dan kemauan diri untuk melakukan perawatan diri. Perawatan diri ini dilakukan dengan memperhatikan tingkat ketergantungan atau kebutuhan serta kemampuan klien. Ada 3 klasifikasi perawatan dalam perawatan diri. Pertama, Fully Compensatory Nursing System, artinya perawat memberikan bantuan kepada klien karena tingkat ketergantungan klien yang tinggi. Yang kedua adalah Partly Compensatory Nursing System, yaitu perawat dan klien saling melakukan kerjasama dalam melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga adalah Supportive Educative Nursing System. Klien melakukan perawatan diri dengan bantuan perawat, yaitu supportive dan educative, saat klien sudah mampu melakukannya. Teori yang kedua adalah teori keperawatan transkultural Madeline Leininger. Nah, dalam teori cultural diversity dan universalitas ini, yang semula disadarinya dari kebutuhan khusus perawatan karena didasari latar belakang budaya yang berbeda. Transcultural nursing merupakan sub bidang dari praktik keperawatan yang telah diadakan penelitiannya, berfokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pelayanan kesehatan berbasis budaya. Nah, ini untuk membantu perawat dalam memvisualisasikan teori Leininger, maka Leininger menjelaskan teorinya dengan model sunrise. Di sini model sunrise ini dikembangkan untuk memvisualisasikan dimensi tentang pemahaman perawat mengenai budaya yang berbeda-beda. Kemudian juga perawat dapat menggunakan model ini saat melakukan pengkajian dan perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai latar belakang budaya. Meskipun model ini bukan merupakan teori, namun setidaknya model ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk memahami aspek holistik, yaitu bio, psiko, sosio, spiritual dalam proses perawatan klien. Nah, untuk aplikasi teori transkultural Leininger ini dalam keperawatan kritis atau dalam keperawatan, pertama ada keluarga, ada pasien dan perawat. Di sini bagaimana seorang perawat ICU misalnya mendapatkan pesan dari keluarga untuk memberikan air doa atau dari ustadz atau pemuka agama. Kemudian juga bagaimana sikap perawat dalam merespon positif selagi tidak bertentangan dengan tindakan yang medis atau perawatan. Juga memberikan sugesti positif kepada keluarga dan pasien. Dan juga membina hubungan saling percaya antara perawat, klien dan keluarga, begitulah. Teori yang ketiga adalah teori Caring Jane Watson. Nah, di sini teori caring adalah bagaimana dasar spiritual perawatan yang melebihi sebuah eksistensi filosofi, dan manusia akan eksistensi bila dimensi spiritualnya meningkat, ditunjukkan dengan penerimaan diri, tingkat kesadaran diri yang tinggi, kemudian kekuatan dalam diri dan intuitif. Kemudian juga caring sign merupakan suatu orientasi human sign dan kemanusiaan terhadap proses, fenomena, dan pengalaman human caring. Kemudian juga ada istilah transpersonal caring, mengakui kesatuan dalam hidup dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam lingkaran caring yang konsentrik dari individu pada orang lain, pada masyarakat, pada dunia, dan pada planet bumi dan alam semesta. Itu menurut Jane Watson. Nah, di dalam teori caring ini ada 10 character factors. Ada 10 character factor, yaitu membentuk sistem humanistik altruistik, menanamkan keyakinan dan harapan, mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain, membina hubungan saling percaya dan saling membantu, dan meningkatkan dan menerima ekspresi positif dan negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran, belajar mengajar interpersonal, kemudian menyediakan lingkungan yang mendukung, melindungi dan atau memperbaiki mental, sosiokultural dan spiritual. Kemudian membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, mengembangkan faktor kekuatan eksistensia fenomenologis. Nah, di sini ada asumsi dasar science of caring dari Jane Watson, di mana Jane Watson mengidentifikasi banyak asumsi dan beberapa prinsip dasar dari transpersonal caring. Watson meyakini bahwa jiwa seseorang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu,
Dan Jan Wesson menyatakan 7 asumsi tentang science of caring. Asumsi dasar tersebut adalah caring dapat didemonstrasikan dan dipraktekkan dengan efektif hanya secara interpersonal. Caring terdiri dari creative factors yang menghasilkan kepuasan terhadap kebutuhan manusia tertentu. Efektif caring meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu dan keluarga. Respon caring menerima seseorang tidak hanya sebagai dia saat ini, tapi juga menerima akan jadi apa dia kemudian. Kemudian lingkungan caring adalah sesuatu yang menawarkan perkembangan dari potensi yang ada dan di saat yang sama membiarkan seseorang untuk memilih tindakan yang terbaik bagi dirinya saat itu. Kemudian caring lebih haltogenik daripada curing. Dan kemudian praktek caring merupakan sentral bagi keperawatan. Selanjutnya adalah teori KDM atau kebutuhan dasar manusia Virginia Henderson. Nah, teori keperawatan ini Virginia Henderson mencakup seluruh kebutuhan dasar seseorang manusia. Henderson tahun 1964 dalam Potter dan Perry mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandirian secepat mungkin. Ada 14 kebutuhan dasar manusia menurut Henderson. Jadi Henderson menyebutkan ke-14 kebutuhan manusia ini dapat diklasifikasikan sebagai 4 komponen sebenarnya ya, yaitu komponen biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Adapun komponen biologis diantaranya adalah bernapas secara normal, makan dan minum cukup, eliminasi, bergerak dan mempertahankan posisi yang dikehendaki, istirahat dan tidur, memilih cara berpakaian, mempertahankan suhu tubuh yang normal, menjaga tubuh agar tetap bersih dan rapi, serta menghindari bahaya lingkungan. Kemudian secara kebutuhan psikologis, yaitu diantaranya adalah komunikasi dengan orang lain, serta belajar menggali atau memuaskan rasa kepengetahuan yang mengacu pada perkembangan kesehatan normal. Kemudian secara sosial, diantaranya adalah bekerja yang menjanjikan prestasi. Nah, bermain dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi. Yang selanjutnya adalah spiritual. Nah, di spiritual ini adalah beribadah menurut keyakinan. Demikian paparan penjelasan tentang teori keperawatan atau paradigma keperawatan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran PSDKU 2023 Prodi Keperawatan Universitas Pajajaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.